kembali lagi di Autobis on Location dan seperti janji Bunga tadi ya, kita akan tanya nih ke warga seputar pandangan mereka di tahun 2023. Apakah mau membeli kendaraan listrik atau masih stay di kendaraan konvensional atau seperti apa? Yuk. Untuk beli kendaraan kayaknya enggak deh Mbak, karena lagi pakai kendaraan umum aja sih, untuk ke kantor juga. Kendaraan baru sih kayaknya sebelum sih ya, karena kan ya saya kan masih kerja dengan UMR juga gitu ya salary-nya, jadi mungkin kepikiran nanti dulu. Kalau kendaraan baru karena masih statusnya masih mahasiswa jadi kayaknya enggak ada. Enggak, karena saya udah punya kendaraan bermotor yang biasa. Kalau nggak salah motor tuh 8, mobil tuh 80 gitu ya, kalau nggak salah. Saya sih prefer tetap pakai kendaraan umum ya Kak, karena selain murah, nggak ribet, dan nggak nambah kemacetan juga untuk di Jakarta ini sih, kurang lebih. Kayaknya nggak kepikiran buat beli walaupun di insentif deh. Kalau untuk jangka panjang kepikiran sih listrik, cuman kalau untuk sekarang tahun ini kayaknya enggak, karena dilihat dari status juga kan masih mahasiswa. Mungkin kan kalau udah masuk jenjang berikutnya ke kerja mungkin mau. Memang ya Sobat Otomotif, kalau kita ngobrolin soal kendaraan listrik ini memang menjadi hal yang menarik. Bahkan ya fakta yang berhasil Bunga himpun ini perilisan dari kendaraan listrik baik itu BEV maupun PEV ini ternyata memecahkan rekor sepanjang tahun 2022. Bahkan ya tercatat ada 8 mobil listrik teranyar yang rilis di tahun 2022. Apa saja? Ini dia. Yang pertama adalah Hyundai Ioniq 5. Lalu yang kedua ada Toyota bZ4X. Yang ketiga, Wuling REV. Dan ada juga Mini Electric. Selanjutnya ada BMW i4 eDrive 40. Dan kita juga bisa lihat ada BMW iX. Selanjutnya ada Kia EV6 GT Line. Dan yang ke-8 adalah Mercedes-Benz EQ Series. Belum lagi kendaraan ringan niaga berbasis listrik pabrikan asal China yakni Glora E. Bahkan Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nongo ini memang sudah mengatakan nih bahwa penjualan dari kendaraan roda 4 listrik ini cukup meningkat sangat-sangat drastis. Bahkan hingga Oktober 2022 penjualan dari mobil listrik sendiri ini sudah mencapai 6.000 unit. Meski demikian ya Sobat Otomotif, namun masih ada sejumlah PR nih yang harus dilakukan agar industri ini dapat terus bertahan dan juga terus berkembang. Yakni salah satunya adalah soal ekosistem, yakni keberadaan dari pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Tercatat baru ada 346 SPKLU yang tersebar di 295 wilayah di Indonesia. Meskipun ya kita bisa charging sendiri secara mandiri di rumah menggunakan charging dock, namun tentunya keberadaan dari SPKLU sendiri sangat penting, apalagi jika pengendara dari kendaraan listrik ini harus menempuh jarak yang cukup jauh. Cangcingnya babe, kalau tadi Aye ngawalin paket ini dengan pantun, makanya Aye harus mengakhirinya juga dengan pantun nih, supaya tetap cakep gitu ya meskipun udah seharian liputan. Dijawab ya. Punya rumah 2 dibikin tingkat. Cakep. Nyetir mobil hati-hati di jalan raya. Artinya apa nih Bunga? Kalau tahun 2022 penjualan otomotif meningkat. Cakep. Tahun 2023 industri otomotif semoga lebih berjaya. Amin. Yeay, nah ini dia Sobat Otomotif, ini dia Autobis on Location hari ini. Sampai jumpa di Autobis on Location berikutnya. Saya Bunga Cinka dan juru kamera Adiano pamit undur diri. CNBC Indonesia, Beyond Business.